Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita masuk ke Rut pasal yang ketiga. Sebenarnya satu pasal saudara sekalian, tetapi saya akan membacanya beberapa ayat saja. Saya berharap saudara-saudara membaca semuanya ya di rumah, sehingga bisa mendapatkan cerita ini dengan baik. Yang pertama saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan yang keempat. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datang dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Ayat 12 sampai dengan 13. "Maka sekarang, memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini, dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah tidur sampai pagi." Dan terakhir di ayat 18. Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Ya, saudara sekalian, setelah Rut berinisiatif untuk memenuhi pangan, kemarin Rut kita bahas orang sangat bekerja keras begitu ya, untuk memenuhi segala kebutuhan Rut dan Naomi, maka Naomi kemudian berinisiatif untuk mencarikan tempat perlindungan bagi Rut. Maksudnya itu adalah suami sebenarnya ya. Nah, memang dalam tradisi Israel, memang Boas itu adalah penebus daripada Rut ataupun Naomi. Itu kaum kerabat yang dekat. Tetapi ada juga yang lebih dekat lagi sebelum daripada Boas. Makanya kalau di kemarin kita baca, itu Boas itu adalah salah satu dari yang penebusnya, kaumnya, kerabatnya daripada Naomi. Dalam tradisi Israel bahwa penebus itu bertanggung jawab dalam hal menebus sanak saudaranya yang dibelenggu perbudakan. Kalau kita bisa bandingkan Imamat 25 ayat 48. Kemudian atau mencegah tanah milik keluarganya dialih tangankan. Itu Imamat pasal 25 juga kita bisa baca. Kemungkinan itu di sini ada mungkin tanahnya Rut begitu ya, yang dibeli lalu yang bisa dibeli sama orang lain, tetapi dicegah oleh si penebusnya supaya tidak dialih tangankan, sehingga nama suaminya Elimelek itu tidak hilang dari adat Israel. Kemudian penebus itu bertanggung jawab untuk mengawini gitu ya, yang tadi janda sanak saudaranya yang tidak memiliki anak, dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10. Nah, ini yang dialami oleh Rut begitu. Jadi memang bisa untuk dinikahi oleh si penebus ini. Nah, saudara, taktik ini bukan taktik sebenarnya sih, boleh dikatakan adat kebiasaan. Memang sepertinya kayak aksi amoral begitu ya. Jadi nanti kalau si Boasnya nih, nanti saudara baca lagi ya, Boasnya ini lagi ya tanda petik makan minum, lalu kemudian Rut menyelinap, lalu kemudian ketika dia tidur menyingkapkan selimutnya dan tidur di kakinya. Itu bukan tindakan amoral, tetapi itu adalah tindakan untuk meminta perlindungan. Jadi Rut memohon kepada Boas untuk meminta perlindungan. Ibaratnya meminta untuk ditebus dan dinikahi. Kira-kira seperti itu. Nah, memang Boas tentunya ada tanda petik lah ya, memang mungkin menyukai Rut begitu ya. Seandainya kalau ini dibuat jadi film, kayaknya sih sudah muncul asmara gitu ya ketika awal-awal daripada cerita ini dimulai begitu ya, ketika pertama kali bertemu begitu.
Nah, tetapi walaupun Boas itu berhak untuk menebus Rut, tetapi ada yang lebih dekat lagi. Ada yang lebih dekat lagi selain Boas untuk bisa berhak lagi menebus Rut dan Naomi. Maka dia meminta kepada Rut untuk menunggu sampai besok akan diurusnya. Nah, yang memang menjadi penekanan kita pada hari ini seperti kata Naomi kepada Rut, "Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini." Menanti. Saudara, Boas menanti untuk menyelesaikan perkaranya, dan juga Rut menanti untuk perkara tersebut selesai. Di sini butuh penantian, di sini butuh kesabaran. Ketika kita menjalani relasi dengan seseorang, bagi teman-teman pemuda dan remaja, pacaran dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita tidak boleh gegabah. Boas sangat taat akan firman Tuhan, sehingga dia tidak segera langsung menikahi Rut, tetapi dia mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Saudara sekalian, demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita menjalani relasi dengan seseorang, apakah kita juga menanti melalui aturan-aturan atau melalui ketaatan kita kepada firman Tuhan? Ada begitu banyak pemuda remaja yang tidak mau menanti, begitu ya, atas jawaban Tuhan, maka mereka langsung mengambil satu keputusan, menjalani relasi dengan seseorang, lalu kemudian akhirnya banyak juga pernikahan yang kandas, begitu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan juga firman Tuhan hari ini. Apakah ketika kita mau melakukan satu hal, perkara dalam kehidupan kita, satu permasalahan dalam kehidupan kita ingin menyelesaikannya, apakah kita juga menantinya untuk jawaban dari Tuhan yang tepat untuk kita? Saudara, jangan sampai kita melakukan segala perkara kita, persoalan kita, permasalahan kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.